Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakak semua. Senang bisa kembali berjumpa sama Kakak, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat berjumpa kembali di tatap maya yang keempat ya. Itu dalam kegiatan PKG diseminasi PJOK ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dalam pembelajaran kita, dalam kegiatan kita ini, hendaknya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bersama sebagai guru PJOK. Jadi di sini materi kita untuk yang tatap maya yang keempat ini yaitu tentang kuatkan pemahaman modul 1.3. Bentar saya share screen dulu PPT-nya. Baik Kak, seperti yang telah Kakak lihat di layar, yaitu materi kita yang ke tatap maya yang keempat ini yaitu tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kita elaborasi, mungkin kakak sudah melihat di modul LMS terkait materi-materi. Yang pertama itu tentang prinsip pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, terus karakteristik perkembangan peserta didik, dan pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Jadi sama-sama kita kuatkan pemahaman bagaimana kita sebagai guru PJOK ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yang menyenangkan, di mana kita guru sebagai fasil atau sebagai pemandu pembelajaran dapat mengakomodasi suara dan pilihan siswa sehingga siswa mengambil peran atau terlibat lebih aktif dan mengambil tanggung jawab dalam pembelajaran. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita ini adalah sebagai penuntun. Penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodratnya. Lanjut, kesepakatan kita bersama seperti menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Alhamdulillah walaupun masih banyak kakak-kakak kita masih belum hadir, tapi kita tunggu aja. Menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Apabila nanti ada sedikit mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu kita sharing, kita berbagi, silakan maksimalkan fitur chat. Quick question sebelum bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Terus ada gangguan teknis ini itu hal wajar. Silakan kakak kembali masuk lagi dalam kegiatan Gmat kita atau Zoom kita pada tatap maya yang keempat ini.
Baik, selanjutnya tujuan dari sesi kita yaitu pertama, Ibu dan Bapak diharapkan atau kakak-kakak diharapkan yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini dapat saya pahami, dapat saya jelaskan bahwa sebagai pendidik, Ibu dan Bapak tentu menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing yang dicerminkan juga dalam berbagai karakteristik yang telah disampaikan dalam pembelajaran sebelumnya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi dengan begitu, guru dapat berpartisipasi dalam memastikan bahwa dalam proses pembelajaran, anak-anak tersebut merasa aman dan bahagia. Terus, yang kedua ini memahami minat peserta didik sesuai karakteristik. Ya, seperti yang sampaikan tadi, bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Jadi setiap peserta didik ini yang duduk di kelas kita ataupun itu adalah individu yang unik. Baik itu SD, SMP, SMA. Kenapa coba dibilang unik? Dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas ataupun di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Setiap peserta didik di kelas, kakak-kakak mungkin telah tahu dan paham bahwa setiap diri anak-anak itu memiliki karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental berbeda. Jadi kita dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam berdasarkan karakteristiknya. Salah satu strategi paling efektif yang dapat digunakan adalah yang ketiga ini, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Yaitu dengan salah satu strategi paling efektif yang dapat digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated learning. Bentar, Kak. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Agenda kita itu pertama, melakukan role play, pembelajaran PJOK. Yang kedua ini, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya sini selama 2 JP. Kakak bisa lihat sendiri. 5 menit berlangsung ini kita telah melakukan pembukaan. Bentar ada yang masuk. Kak Zulfikar. Selamat datang Kak Zulfikar. Jadi aktivitas selanjutnya selama 30 menit kita akan melakukan aktivitas role play, bermain peran, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu selama 30 menit. Selanjutnya 15 menit nanti kita akan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran STL di Jamboard. Ada link Jamboard saya kirimkan. Walaupun masih belum maksimal kakak menggunakan, tapi kita coba lagi nanti menggunakan Figma Jamboard. Terus 10 menitnya kita menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Siap, Kak Zulfikar, lanjut.
Selanjutnya, mencocokkan tabel karakteristik. Aktivitas 3, analisis contoh pelajaran berdiferensiasi dalam modul 1-3 dan 5 menit terakhir itu adalah penutup. Nah, baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita melakukan role play atau simulasi, ada pertanyaan pemantik yang perlu kita gali, yaitu mengenai apa yang menandakannya atau bagaimana praktik belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Jadi, apa yang menandakannya di sini tuh maksudnya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah gurunya kita bertindak sebagai fasilitator dan mengakomodasi suara dan pilihan siswa yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran PJOK serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi itu yang mungkin yang dikaitkan dengan pertanyaan pemantik, bagaimana praktik belajar PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru ini, kita dapat bertindak sebagai fasilitator, sebagai petunjuk, pemandu, untuk dapat mengakomodasi berbagai suara pilihan kita sebagai guru untuk dapat mengatur jalannya dalam pembelajaran. Jadi siswa memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan perannya di masing-masing peserta. Maaf, terlalu jauh terlempar. Nah, ini slide yang ke-7 ini kita refleksi kembali sejauh apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sudah terjadikah di kelas-kelas peserta atau kakak, apakah peserta yang masih ragu untuk memulai belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang masih ragu untuk mulai pembelajaran PJOK, sehingga nuansa komando sangat kental terasa di setiap kali pembelajaran. Kalau di SD itu paling jelas kita masih banyak menggunakan instruksi, karena tanpa komando pun kita susah untuk mengatur jalannya pembelajaran untuk kelas-kelas bawah ini. Pertama kelas 1, kelas 2, kalau kelas tinggi mungkin, atau di SMP SMA, itu bisa kita mengarahkan aja anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran. Karena di situ pemikiran anak-anak sudah di fase-fase yang lebih tinggi. Jadi mari sama-sama kita refleksikan. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Gambar pertama ini, kakak-kakak lihat, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, mungkin di sini kakak-kakak yang lebih tahu, yang lebih memahami saat lapangan pembelajaran, kakak-kakak sendiri merasa apakah kakak-kakak lebih banyak menggunakan suara fluid sebagai perintah gerak atau suara kakak sendiri dalam bentuk pembelajaran. Dan di gambar yang kedua ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah guru, komando guru? Nah, jadi di sini kakak yang lebih mengetahui bagaimana jalannya, sejauh apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang sudah terjadi. Jadi di kelas PJOK kakak itu hanya kakak-kakak sendiri yang tahu. Belum melakukan
atau pernah mencoba sama sekali, atau sudah melakukan tapi jarang. Ini pilih-pilihannya. Atau sudah melakukan, atau kadang-kadang bisa juga sudah melakukan atau sering. Nah, ini kakak-kakak sendiri yang lebih tahu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Apakah kakak-kakak sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti di gambar ini, atau belum tapi jarang. Ini ada link video. Cuma di sini kami tidak bisa menampilkannya. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Mari melakukan aktivitas role play. Berikut. Role play aktivitas pembelajaran. Ini kakak lihat capaian pembelajarannya, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran peserta didik pertama, melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya atau penilaiannya, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Terus yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya, latihan gerak koordinasi. Bentar, ada yang masuk. Oh ya, Kak Ricci. Selamat datang, Kak Ricci. Jadi di sini, di slide yang ke-10 ini, kita akan berbagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Tadi saya udah buat linknya nanti untuk mengisi denyut nadi. Jadi pesertanya di sini kita jumlahnya ada 12 orang ini yang masuk, beberapa orang, oke nggak apa-apa, nanti kita menyesuaikan aja. Nah, di sini ada beberapa gerakan. Ya, ini bagi nomor urut 1, 2, 3, 4, sampai 5 gerakan. Ada gerakannya, yang kedua, yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Kalau seperti itu tadi saya udah berbagi aja. Sebelum praktikan gerakan, hitung denyut nadi dalam waktu 10 detik. Catat pilihan gerakan denyut nadi di awal spreadsheet. Nah, ini nanti linknya saya kirim di grup, nanti silakan kakak buka di grup. Yang keenam, melakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengganti, mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video atau masih salah. Jadi nanti salah satu dari pasangan tersebut akan melakukan gerakan, nanti yang satunya mengamati, nanti kita gantian. Nah, setelah itu baru kita hitung denyut nadi lagi. Nadi awal dan denyut nadi akhir. Terus peserta yang praktikan kemudian menghitung denyut nadi akhir. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan. Ini gerakannya. Ini namanya nanti, tabelnya nanti ada seperti ini. Saya kirim linknya. Gerakan nomor berapa yang kakak lakukan, nanti di awal, akhir, nanti baru open balik. Isi. Nah, ini gerakannya. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk yang pertama. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh kaki, menyentuh jari kiri kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Ini ada lari di tempat, ada loncat di tempat. Bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 28 dengan identitas moderate. Jadi saya bagikan dulu linknya, link spreadsheet untuk kakak isi. Bentar.
Silakan kakak buka di grup WA kita. Nah, silakan kak masuk di link yang telah saya berikan di grup. Ini gerakannya saya screenshot juga, biar kakak nanti ingat. Sudah ada yang bisa masuk kak linknya? Bentar ya, linknya seperti ini kak. Saya screen share. Saya setting apanya, tampilannya. Nah ini saya tampilkan dulu biar kakak bisa melihat. Nih, itu udah pembagiannya. Kak Isparudin, Kak Udin ada masuk atau belum nih di kelas kita? Itu gerakan 1 sama dengan Kak Ari. Itu Kak Alumaidi gerakan 2 sama Kak Usman. Jadi bergantian. Kak Usladipa dengan Kak Aldo. Sama-sama gerakan 3 nanti bergantian. Yang keempat Kak Bayu sama Kak Zulfikar. Yang kelima Kak Bayu Rizky Mardika dengan Kak Ricci. Sesuai dengan gambar yang saya kirim tadi. Terus Kak Jaya nanti sama Kak Sri untuk gerakan kedua, gerakan 2. Sudah bisa kakak buat ini, buka ini di linknya. Halo kakak, monitor. Sudah ada tampilannya ini. Harus minta akses, Kak. Akses dokumen katanya, Kak. Nggak bisa akses ya? Hmm. Atau gini aja, kita kalaupun tak bisa nanti bisa biar saya yang ngetiknya. Silakan kakak buat aja nanti atau di kolom chat aja, jawab di kolom chat. Lakukan sesuai gerakannya. Ingat dulu gerakan pertama. Siapa yang melakukan gerakan pertama? Kak Udin masuk, udah masuk belum ya Kak Udin? Kak Udin monitor. Gerakan 1. Halo Kak Udin. Belum ada ya Kak Udin? Gerakan 2, jumping jack. Kak Jaya nih, sama Kak Sri, siapa yang duluan? Sekarang coba hitung denyut nadi awal dulu, sebelum melaksanakan. Bentar, tunggu aba-aba dulu. Ya, denyut nadi awal selama 1 menit aja. Kakak coba lakukan. Sudah siap semuanya kakak? Bisa pegang pergelangannya. Jangan lupa nanti dituliskan denyut nadi awal di kolom chat berapa jumlahnya.
Siap kakak semua? Kita mulai ya. Pada hitungan ketiga, mulai nanti saya stop menggunakan stopwatch. Siap? 1, 2, 3. Silakan hitung denyut nadi awalnya. Nanti biar saya yang nulis di kolom atau nanti saya panggil satu-satu. Silakan jawab berapa denyut nadinya. 30 detik baru. Empat 5, 50, 2, 1, stop. Oke, Kak Udin, berapa denyut nadinya? Silakan monitor. Ada Kak Udin? Halo. Lanjut yang kedua Kak Al-Humaidi. Berapa denyut nadi awal? Halo Kak. Kak Usladipa. Berapa jumlah denyut nadi awalnya? Pada tidur nih. Kak Bayu. 75, Kak. 75. Kak Ricci. Halo Kak Ricci Alomon. Tak ada Kak Ari, tak ada Kak Usman. Halo Kak Usman. 68. Kak Usman 68. Edi. Itu suara rokok. Dikit. Kak Edi Kurniawan, monitor. Berapa denyut nadi awal? Kak Zulfikar. 78. Berapa Kak Zulfikar? 78. 78. Aldo. Kak Aldo. 78. Oh, sama Kak Zulfikar nih. Bayu Rizky Madika. Kak Bayu. Kak Jaya. 74. 74. Kak Sri. Halo Kak Sri. Kak Bayu Rizky tadi. Belum nih Kak Bayu Rizky. Kak Edi Kurniawan. Aldo 78. Ketinggalan Kak. Oke. Atau kita hitung ulang aja Kak. Kan Kak ada yang ketinggalan nih. Saya riset kembali. Sama 1 menit. Kita ukur ulang lagi denyut nadinya. Silakan Kakak persiapkan. Kita ulang sebelum kita melakukan gerakannya. Pada hitungan ketiga, silakan Kak ya, hitung. Siap, 1, 2, 3.
15 menit baru. 15 menit 15 detik, maaf. 17 detik. Bagi yang belum, silakan. Kalau yang udah nanti boleh juga diulang. Rizky, Kedi. Lima, 4, 3, 2, 1. Stop. Silakan Kak Edi Kurniawan. Berapa Kak? 83 Kak. Go. Kak Almaidi. Kak Usladipah. Kak Ricci. Monitor. Berarti yang ada Kak Fajar Bayu, Kak Usman, Kak Edi Kurniawan, Kak Zulfikar, Kak Aldo, terus Kak Jaya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang nih. Boleh lakukan nih. Kita ganti aja nanti gerakannya. Ini gerakan 4 Kak Fajar sama Kak Usman nih. Sama-sama gerakan 4. Terus Kak Edi Kurniawan sama Kak Zulfikar. Gerakan 3. Gantian. Terus Kak Aldo sama Kak Jaya gerakan 2. Jadi gerakannya sudah saya screenshot. Jadi yang kita pakai gerakan 2, 3, dan 4. Yaitu gerakan 2 ini ya. Gerakan jumping jack. Gerakan yang ketiga itu lari di tempat. Gerakan yang mudah-mudah aja nih Kak. Yang keempat tuh gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Seperti yang digambar. Bentar. Saya inikan dulu berbaginya. Stop dulu. Biar layarnya full untuk kakak melakukan gerakan. Boleh Kak dibuka kameranya. Siapa kalian duluan? Siapa yang mengamati? Setelah itu hitung denyut nadinya. Silakan Kak Aldo sama Kak Jaya, siapa yang duluan? Kak Zulfikar sama Kak Edi. Terus siapa tadi ya? Kak Usman sama Kak Usman sama Kak Fajar. Silakan Kak, buka kameranya. Siapa yang duluan melakukan, siapa yang mengamati? Kak Edi sama Kak Zulfikar. Gerakan yang ke masih di unmute nih. Nah, gerakan ketiga itu lari di tempat aja. Edi sama Kak Zulfikar. Boleh nih Kak Edi lo siap-siap. Kak Zulfikar bisa mengamati. Kak Aldo sama berapa menit? 1 menit. sama 1 menit aja, 1 menit aja. Oke. Tunggu yang lain dulu. Kak Aldo silakan. Sama Kak Jaya, siapa yang melakukan gerakan yang kedua, jumping jack? Ya, 1 menit aja. Jumping jack. Ah, boleh nih Kak Aldo siap-siap nih. Biar Kak Jaya mengamati dulu. Oke, sip. Kak Fajar Bayu. Ya Kak, saya gerakan apa tadi Kak? Yang keempat kalau nggak salah. Nah apa tuh Kak? Menyilang tangan ke itu, kaki. Hah? Oh, berapa menit Kak? 1 menit. Oke. Oke. Nanti setelah 1 menit,
Hitungnya masing-masing aja yang ngitung ya. Jadi kalau saya ngitung nggak tahu gerakannya berapa menit. Oke, tunggu. Setelah itu baru hitung denyut nadi akhir. Nah, silakan Kak Bayu sama Kak siapa Kak Bayu? Kak ini tadi siapa? Kak Fajar Bayu sama Kak Usman. Kak Usman. Kak Usman yang perhatikan, yang mengamati. Nah, lanjut PD dulu. Boleh nih serentak. Silakan Kak Jaya sama Kak Aldo. Edi sama Kak Do, kau Zulfikar. dulu do. Aku siap makan. Nanti penilaiannya kayak mana nih, Kak? Diamati aja kawan yang melakukan itu udah betul atau tidak gerakannya. Nah, kalau guru olahraga udah betul semua lah gerakannya tuh. Kasih yang salah do. Nah, silakan Kak mulai 1 menit aja atau ya mulai. Tak nampak kakinya PD. Jauh lagi. Nggak ada tripod, Kak. Nampak nih. Jauh di mana? Nampak? Belum. Nampak belakang tuh, semua. Agak tinggi taruh kameranya lagi. Nah, nampak nanti tuh. Kayak mana taruhnya nih? Ntar ya, taruh di. Oke, nampak gak? Oke, mantap. Berapa 1 menit? Ya, 1 menit. Sudah, Kak? Sudah, belum? Belum. Nah, Aldo lah lama tuh, lebih tuh menit dari Aldo Nah, nah. do. udah, Kak, udah. Aduh. Banyak betul. Nah, silakan Kaldo. Kaldo yang udah selesai langsung hitung denyut nadinya berapa? Perlu pula aku hitung gerakan. Udah belum? Udah Kak. PD udah. Oke. Hitung. Hitung. Ya, silakan hitung. Kakak yang hitung-hitungnya, waktunya. Langsung aja, stop buat denyut nadinya langsung hitung sendiri. Selama Nah, 1 menit tadi tuh berapa? Kak Di depan Aldo, stop Kak nape itu. Edi, sama Kak Fajar Bayu. Kalau udah siap kasih tahu. Kak, ngitung nadinya berapa menit? Sama kayak tadi. 1 menit. Ya. Hilang ya nadinya. Hilang. Gawat tuh hilang. Udah Kaldo. $118. Jaya, Jadi? rusak Jaya. Siap-siap Kak Jaya gantian, Kak Zulfikar. Sama Kak Usman. Oke. Kita tunggu Kak Fajar Bayu sama Kak Edi dulu. Sembilan 98, Kak. Kak Edi 98. Kayaknya ini kurang panas nih kan. Kakinya kurang diangkat tadi tuh. Iya. Kak Fajar Bayu udah siap. Jangan sampai 1 jam hitungnya Kak. Lama tuh. Do. Tuh. Oh Jai, Nah. kau tanya lah. udah, Tunggu Bang. lu aku yang mulai, biar mulai. 84, Kak. Tunggu. 44. Oke, Kak Fajar. Siap. Silakan Mulai. ganti-gantian, bergantian Kak Usman, Kak Zulfikar, Kak Jaya. Mana Kak mulai Usman dulu. ini? Kak Kak Usman. Zulfikar. Kak Zulfikar. Dah. Usman. Dah. Wah, mulai.
Kak Usman lagi, Kak Usman. Mana Kak Usman? Biar Kak Bayu yang mengamati. Gerak Ayo rekannya apa? Usman, gas. Gerakan menyilang tadi, Kak. Menyilang. Kaki ganti-gantian. Nah, ke bawah. Ya, lanjut. Oke. Berapa lama? 1 menit. 1 menit. Sudah Kak? Belum? Yang tahu sudahnya kakak tuh. Lah. 1 menit, Kak. Jaya udah Jaya. Jangan lupa hitung. TWK hitung denyut nadi TWK. Mana PD udah? Kak Zulfikar udah. Oke. TWK monitor TWK. Sudah? Kak Jaya? Nggak ada terasa. Kak Usman, terasa enggak Kak? Kata terasa gawat tuh. Nah, Berapa Kak Jaya? 83. Kak Zulfikar, Kak Usman, belum? Kak Zulfikar 87. Usman. Fajar Bayu tadi 84 akhir. Kak Usman masih belum. Kak Edi tadi 98. Kak Zulfikar 87. Kak Aldo jauh. Tingginya Kak Aldo ini 119. Kak Jaya 83. Bisa lihat kan nggak di layar? Kak Screenshot. Aldo kayaknya kena serangan darah tinggi nih. Kak Usman, berapa Kak Usman? tunggu bentar.
Jadi tak bisa ya Kak buka yang link ini. Dipakai apanya laptopnya mungkin? Atau coba saya share ulang ya. Ininya, linknya ini. Coba Kak buka ulang di grup. Bisa nggak? Kak Usman. Lama Kak Usman. Dapat Kak Usman? Berapa hitungannya tadi terakhir? Halo Kak Usman. Denyut tadi awal tadi Kak Usman 68. 72. 72. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan. Umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Tadi kakak sudah melakukan kegiatan gerakan role play. Di sini ada 5 gerakan, cuma di sini karena hanya beberapa orang yang ini, jadi kita manfaatkan 3 gerakan aja. Gerakan kedua, jumping jack. Gerakan ketiga, lari tempat. Gerakan yang keempat itu gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Sudah dilakukan dan sudah dilakukan denyut nadi awal, denyut nadi akhir. Sekarang kita melakukan umpan balik terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Jadi pasangan melakukan umpan balik dengan menuliskan pada kolom. Kolom ini sebenarnya. Bisa kakak mengaksesnya, bukanya? Kalau nggak bisa, ntar kita jawab di ini aja, di chat. Ada yang bisa buka ini link ini? Belum bisa Kak, Kunci. minta akses. Link yang baru saya kirim juga tak mau juga? Terkunci. Kita lihat yang ini aja. Lanjut PPT-nya. Jawabnya di ini aja. Nanti biar saya kopikan aja ke link. Udah muncul Kak slide PPT-nya? Udah ya. Jadi kita udah menghitung denyut nadi akhir. Dan sudah catat. Dan sudah semua melakukan bergantian gerakan dan observasi. Berikutnya, mari kita melakukan umpan balik. Kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah dilakukan disediakan. Jadi sini nanti kakak akan memberikan jawaban umpan balik terhadap pasangan kakak tadi. Begitu juga sebaliknya. Jawabnya, kalaupun tadi tak bisa di link tadi, silakan jawab di kolom chat aja. Nah, ini yang pertama. Silakan kakak. Anggapnya semua benar tuh.
Silakan kakak jawab nomor 1 di kolom chat. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan lakukan sudah benar? Ya maaf, tadi ada telepon, jadi angkat bentar. Ya, ini udah jawabnya. Melihat koordinasinya gerak tangan kakinya saat melakukan jumping jack. Kak Jaya ini menilai. Ini siapa tadi Kak? Aldo ya? Nilai Aldo. Ya, Kak Aldo bentar Kak. Saya kirim ke jawaban Kak Aldo dulu. Aldo. Terus Kak Edi gerakannya sudah benar. Ini ke Kak Zulfikar ya? Kak Zulfikar. Terus Aldo sudah benar. Kak Aldo sama Kak Jaya. Nanti setelah saya pindahkan, nanti saya tampilkan kembali link yang tadi. Sekarang saya pindahkan dulu. Terus Kak Edi tadi jawabannya? Kalau Fikar sama Kak Edi. Sudah benar, sudah benar. Oke, sudah benar semua jawabannya ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Umpan baliknya. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang kedua dulu Kak, jawab di kolom chat atau boleh berkomentar langsung boleh. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ini boleh dijawab masing-masing aja. Karena efek itu kan hanya diri sendiri yang tahu. Mungkin Kak Jaya mengetahui apa efeknya dari Kaldo, mentara Kaldo yang melakukan tadi. Silakan jawab di kolom chat atau boleh menjawab langsung. Kak Edi, boleh memberikan jawaban langsung?
Apa efeknya? Meningkatnya nadi. Meningkatnya nadi. Oke, saya salin dulu jawabannya Kak ya. Hampir sama semua nih, tingkatnya denyut nadi. Ya, itu jelas tuh Kak. Karena kita sudah melakukannya, pasti efeknya itu denyut nadi. Yang kedua, detak jantung kita juga terasa lebih cepat. Yang dari awal kita belum melakukan masih aman detak jantungnya. Ini Kak Fajar Bayu ya, berkeringat. Saya berkeringat Kak ya, walaupun 1 menit. Ntar saya simpan jawabannya dulu. Meningkatnya denyut nadi dan berkeringat. Itu dari Kak Bayu. Yang lain meningkatnya denyut nadi. Oke, udah selesai. Pertanyaan kedua, umpan baliknya. Lanjut yang ketiga, Kak. Efek tersebut mengindikasi apa ya? Apa yang mengindikasi dari efeknya? Entah mungkin nafasnya ngos-ngosan atau apa gitu. Silakan jawab, Kak. Silakan Kakak. Pertanyaan nomor 3. Ini ada 4 pertanyaan. Yang ketiga lagi. Halo Kak. Edi. Aldo. Apa efek tersebut mengindikasikan apa? Mungkin pernafasan mungkin. Atau otot-otot kaki. Atau mungkin persendian. Silakan kakak-kakak jawab di kolom chat. Jadi saya kirim ke belum ada yang masuk nih jawabannya di kolom chat. Pertanyaan ketiga. Karena tadi menggunakan link itu tak jalan nampaknya, kita gunakan sini aja nanti biar saya yang copy jawabannya.
Kak Zulfikar, nafas berbunyi dan mengeluarkan keringat. Ini indikasinya. Yang lain, silakan. Kak Zulfikar. Ada yang mau masuk ya? Oh, Kak Sri. Ya, yang lain jawabannya? Ini masih ada yang keempat nih. Yang ketiga, kita selesaikan dulu. Indikasinya apa aja? Fajar Bayu, tubuh kita bergerak lebih banyak sehingga kebutuhan untuk oksigen meningkat, maka jantung berdetak lebih cepat. Sangat lengkap sekali nih, Kak Bayu. Saya pindahkan dulu jawabannya. Terus tadi Kak siapa juga sudah siap tuh. Kak Jaya, nafas menjadi cepat, berkeringat lumayan capek. Walaupun 1 menit ya Kak Jaya ya. Udah serasa capek. Terus yang keempat nih, yang terakhir. Menurut kakak-kakak atau Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Silakan kakak jawab. Pertanyaan yang keempat. Agak lama Kak ya, karena mengatur ini tadi, mau jawabannya agak lambat. Kak Fajar gerakan, Kak Aldo gerakan yang dilakukan dengan benar. Ini jelas ya Kak Aldo ya, dilakukan dengan benar, membuat tubuh berkeringat, nafas juga terengah-engah. Baik, kita lanjut saja. Karena masih banyak slide yang belum kita selesaikan. Selanjutnya nih kita akan membuka Figma Jamboard.
Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Mari kita refleksikan bersama melalui pengalaman dan pada aktivitas role play tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan bisa menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, di sini mudah-mudahan link Jamboardnya bisa masuk, Kak. Saya share dulu link Jamboardnya. Nah, silakan kakak-kakak masuk di Figma dan jawab menggunakan keynote yang telah ada di situ. Jawab aja kan dengan menurut kakak dengan singkat. Sembari saya menyelesaikan kopian jawaban kakak tadi. Ada yang bisa kakak? Buka fitur Figma Jamboard yang sudah saya share di grup. Kakak-kakak bisa bukanya. Ya seperti ini tampilannya. Ntar saya kirim screenshotnya. Saya screen dulu.
Bentar Kak. Monitor KD, kakak yang lain, ada yang bisa buka Figma? Yang kayak kemarin KD? Bisa Kak, cuman ini buka pakai HP jadi agak ribet ini. Nah, ini KD. Tampilan Figma Jamboardnya sini. Bisa diperbesar nih. Kita lihat, scroll. Pilih dulu skinotnya ini. Baru kita klik di sini. Bisa kita jawab langsung. Bisa kita besarkan. Silakan tulis jawabannya. Ya. Nggak muncul skinotnya. Jadi yang ini nggak muncul ya Kak? Kita klik skinotnya, pilih warna, nanti klik 2 kali di bawah pertanyaan ini. Keluar tuh Kak. Nih seperti yang saya contohkan sekarang nih. Ambil, kita pilih warna. Warna apa yang mau pilih, warna hijau. Lalu kita klik sini. Nah, bisa kita besarkan. Bisa langsung jawab. Silakan jawab sesuai dengan pertanyaannya. Menurut kakak-kakak, apa ibu, apakah aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan kenapa? Saldo, monitor, bisa Kak? Ini yang tadi udah kita jawab. Sekarang yang Figma-nya.
Kalau di HP nggak muncul dia Kak. Ya kalau emang di HP emang nggak bisa Kak. Susah dia, emang harus menggunakan laptop Kak. Mudah-mudahan untuk kedepannya Kakak bisa menggunakan, maksimalkan menggunakan laptop. Baik, kita lanjut aja Kak ya, karena waktu juga berlanjut. Kita lanjut aja ke materi berikutnya. Ke-24 ini. Tentang SCL. Kita kirimkan dulu linknya. Ya, PPT-nya. Ini berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Jadi di sini kita menggunakan student center learning. Ada seorang pakar ini ada videonya. Kita belum bisa menggunakannya. Ini lanjut. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Ya. Jadi SCL sini itu student center learning. Student centered learning yang apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran. Jadi di sini peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Terus selanjutnya merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Dari peran peserta didiknya, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dengan peran sebagai peserta didik, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan sebagai peran sebagai murid, belajar secara aktif, dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir yang tinggi. Berpikir yang tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi dalam SCL, guru di sini ada jenis pembelajaran SCL, yaitu pertama small group discussion atau grup diskusi. Yang kedua role play, seperti yang tadi Kakak lakukan, atau simulasi. Yang ketiga discovery learning. Yang keempat self-directed learning. Yang kelima cooperative learning. Yang keenam contextual learning, CL. Yang ketujuh itu problem based learning. Yang kedelapan collaborative learning dan project based learning, PJBL. Itu yang di dalam jenis-jenis pembelajaran SCL. Jadi dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Karena peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Dengan demikian, panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student-centered learning, apa yang pernah kakak praktikkan dalam pelajaran?
Silakan kakak jawab di kolom chat. Dari sekian banyak jenis-jenis pembelajaran STL tadi, ya, apa yang pernah kakak praktikkan dalam pelajaran? Apakah role play atau diskusi atau discovery learning? Ini dia jenisnya. Ada small group discussion, role play, and simulation. Terus ada discovery learning, self, dialectic learning. Ini pakai bahasa-bahasa Inggris semua nih. Kakak udah paham juga nih dan mengerti. Yang kedua, teman saja, yaitu aktivitas karakteristik perkembangan peserta didik. Ini kakak lihat memahami karakteristik dan minat anak. Sama-sama kita ketahui dalam pembelajaran kakak-kakak mungkin dapat melihat minat anak dari setiap satu kelasnya itu akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya setiap anak pasti pada banyak cenderung lari ke pembelajaran yang lebih menyenangkan, walaupun materinya bukan materi pelajaran, tapi pasti nanti ujung-ujungnya dilarikan ke materi yang diinginkan. Contohnya seperti sepak bola, yang selalu digemari oleh anak-anak kita laki-laki. Ya, memahami karakteristik, sosial, jasmaninya, emosi, mental, mulai dari jenjang SD, PAUD, SD, menengah sampai ke tingkat atas. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai? Nih, kita sama-sama. Yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini bidangnya bidang apa nih, Kak? Jasmani kah, sosial, emosional, atau mental? Bisa Kakak kasih jawaban langsung, monitor. Ini yang pertama kita bahas. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini bidang apa ini? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Aldo jasmani. Berarti usia berapa nih, Kak? Kak Aldo? Kita jawab sama-sama. Usia 5-6 tahun kah, 6-12 tahun, atau 12-18 tahun yang melakukan gerakan yang ini tadi? Ada menendangnya, ada berlari. Berarti ini 6-12 tahun lah ya, jasmani ini. Berjalan, berlari. Yang kedua ini, nanti di bawahnya ini ada jawabannya nih. Kita lihat sama-sama ya. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Lari kemana ini? Sosial, emosional, atau mental? Ini lebih kepada kayaknya lebih ke sosial. Umurnya sekitar 6-12 tahun atau 5-6 tahun sosial.
Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Ini udah jelas nih. Ini pasti ke emosional. Tentang kemarahan, kesedihan, kecemburuan, mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Terus yang kelima, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Nah, ini baru mental. Ya. Ini kita lihat yang di bawahnya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama itu jasmani, usia 0 sampai 2 tahun. Itu anak-anak umur 2 tahun sudah bisa melakukan gerakan memukul, melempar, menarik. Terus sosial ini usianya 5 sampai 6 tahun. Ini masih karakteristik anak-anak usia dasar SD. Bahkan SD baru masuk 6 tahun. Bisa disebut masih TK juga nih. Terus yang ketiga tentang emosional itu udah berjalan di masa-masa sekolah dasar, fase-fase awal. Terakhir mental itu juga dari sekolah dasar. Juga sudah mulai tumbuh kembangnya mental anak-anak. Nah, mari kita diskusikan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Boleh yang mau berbagi jawaban, langsung komentar atau menjawab di kolom chat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini, ya banyak contoh-contohnya, mengeksplor materi ini di LMS. Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ya, aspek kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Jadi yang pertama ini kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Yang pertama itu bukan diukur dari IQ-nya. Yang kedua, pengetahuan, apa saja pengetahuan dan keterampilan dimiliki anak terkait materi yang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman gerak dasar yang pernah atau dikuasai terkait materi. Terus yang berikutnya, perkembangan karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental. Minat peserta didik, minatnya ini untuk sehat dan bugar. Yang diinginkan anak-anak sekarang itu, pasti dia inginkan sehat bugar, terus dapat lebih banyak bermain, untuk akses, minat pengetahuan, keinginan bersaing, dan keinginan tantangan kegembiraan, berekspresi, serta berkreatif, saling berkeinginan kreatif. Terus, profil belajar peserta didik merupakan catatan dokumen gaya belajar siswa berdasarkan hasil observasi. Ya, ini bisa juga apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Tiga strategi pembelajaran diferensiasi tabel itu di LMS materi di situ ada 3 karakteristik diferensiasi. Yang pertama itu diferensiasi konten, terus diferensiasi proses,
dan diferensiasi produk. Jadi diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik. Itu yang disebut dengan diferensiasi konten. Ini seperti yang sampaikan, pelajaran berdiferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, kata Tomlinson. Dan ini tabelnya. Ada 3 karakteristik pembelajaran diferensiasi. Yang tadi saya bacakan, diferensiasi konten. Yang kedua ini diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kalau produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Itu 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi kita bahas pertama dari 3 konten ini. Diferensiasi konten. Konten adalah materi atau bahan ajar yang diajarkan, bisa berupa konsep atau keterampilan. Karena PJOK esensinya pembelajaran keterampilan gerak, maka yang didiferensiasi adalah keterampilan gerak. Gerak dasar dengan membeda-bedakan tingkat kesulitan. Ya. Contohnya mungkin dalam pembelajaran bola besar atau bola kecil, sepertinya cara melempar menangkap bola, bisa melempar dengan menggunakan 1 tangan, atau jaraknya bisa ditingkatkan, seperti itu. Cara menyajikan materi ada 2 cara. Yang pertama, intra-task dan inter-task. Kalau intra-task, pemberian materi utama, tugas gerak yang sama, atau 1 gerakan atau keterampilan yang akan dibagi dalam beberapa tahapan. Pentahapan berdasarkan tingkat kesulitan atau berdasarkan konsep gerak. Masing-masing kelompok akan mempelajari masing-masing tahapan, tapi di kelompok yang berbeda. Misal, yang pertama itu menendang bola, diam ke target. Terus menendang bola, bergerak operan teman. Bisa juga bergerak maju mundur menendang bola. Atau bergerak ke samping menendang bola ke gawang. Bergerak maju mundur menendang bola. Bergerak ke samping menendang bola ke gawang. Itu dengan cara intra-task. Kalau inter-task, ini pemberian materi atau utama tugas gerak yang berbeda-beda, bermacam-macam gerakan, keterampilan. Misal, yang kelompok ini lari, lompat, atau loncat dipelajari secara berkelompok dalam beberapa pos yang berbeda. Nah, kalau kayak ini kakak-kakak mungkin udah tahu ya tentang diferensiasi konten. Terus diferensiasi proses. Yang pertama, proses seperti apa yang perlu disiapkan. Yang kedua, seberapa banyak anak yang harus diberi bantuan. Kalau anaknya mungkin sudah menguasai, jadi kita tidak perlu sebagai untuk mencontohkan, memberikan materi tersebut. Tapi kalau kiranya mungkin pengetahuan anak, keterampilan anak itu sudah tahu, contohnya dalam menendang bola seperti apa, dalam melempar bola seperti apa, atau dalam gerakan ayunan tangan, kaki dalam bergerak,
Nah, mungkin itu bisa tanpa lebih jelas lagi untuk memberikan prakteknya kepada anak-anak. Apakah anak belajar secara individu, berpasangan, atau kelompok? Contoh diferensiasi proses, peserta didik bisa diatur dalam pos-pos dengan tugas gerak yang berbeda atau strategi berpangkalan. Mereka boleh mencoba-coba untuk pindah-pindah ke pos lain. Misal dari pos 1, dia melakukan gerakan lari bolak-balik. Terus pos berikutnya, pos 2, bisa melakukan lari zigzag. Dan yang ketiga, bisa melakukan proses gerakan lari sprint dengan 3 pos seperti itu. Terakhir dan selanjutnya diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan salah satu penerapan tes atau asesmen otentik untuk mengukur hasil pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik. Jadi ini lebih pada penilaian produk ini. Guru menyediakan LKPD atau rubrik penilaian sesuai produk. Sesuai dengan produk, seperti tentang sepak bola, pengetahuan awalnya seperti apa, gerakan yang sudah didapat itu seperti apa, dan gerakan lanjutannya itu sudah bisakah. Situlah nanti rubrik-rubrik penilaiannya tuh. Untuk kedepannya besok kita akan tahu bagaimana cara-cara menentukan rubrik penilaian. Nah, setelah kita membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh dan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, mungkin kakak sudah memahami, mempelajari di LMS terkait dengan contoh langkah-langkah pembelajaran di diferensiasi. Yang ini, adakah kendala yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan PJOK? Ada pertanyaannya. Gagasan baru apa yang kakak dapatkan dan contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul? Jadi setelah sesi ini nanti, kakak akan mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi. Ya, setelah melakukan refleksi, hasil sesi kita hari ini, gunakan pertanyaan panduan untuk menulis refleksi di LMS. Jadi di LMS itu nanti kakak bisa melihat, walaupun mungkin ada yang belum sampai ke 1.3, tapi saya harap kakak bisa udah sampai pembelajarannya ke sampai 1.3. Lihat dudet tanggal-tanggalnya, kalau bisa diselesaikan. Yang sebelumnya juga masih banyak, belum selesai. Karena materi ini akan kita bahas setelah kakak-kakak mempelajari modul-modulnya di LMS. Makanya di LMS itu ada, di LMS kakak itu ada dudetnya, ada tanggal-tanggalnya yang harus kakak selesaikan tepat pada waktunya. Jadi sekiranya waktu kita nggak terlalu molor, jadi bisa kakak-kakak manfaatkan waktunya untuk menjawab, mempelajari materi-materinya tersebut di situ. Jadi pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama dapat memahami konsep pembelajaran, terus konsep pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi ada di sini contoh kendala dalam diferensiasi. Contoh penerapan pembelajaran PJOK berdiferensiasi berdasarkan konteks intrataks atau tugas gerakan yang sama. Contohnya sini materi gerak dasar, menendang bola dan menghentikan bola. Ya. Menendang bola, passing, dan kontrol, menghentikan bola.
Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal materi yang akan diajarkan. Nah, dalam nanti kakak membuat video juga akan melakukan seperti itu. Lakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal materi yang akan diajarkan. Yang kedua, dari hasil asesmen awal tetapkan kelompok. Misal kelompok A itu kategorinya kurang, kelompok B cukup, dan kelompok C baik, dan kelompok D mahir. Itu asesmen awal dalam kelompok. Yang ketiga, siapkan desain konten materi, kegiatan belajar gerak atau tugas gerak sesuai dengan hasil asesmen. Jadi kita menyiapkan kontennya sesuai dengan materinya, sesuai dengan kegiatan belajar gerak. Yang keempat, bagilah lapangan menjadi 4 pos untuk kelompok A, B, C, dan D. Setelah pengelompokan selesai, siswa melakukan tugas gerak masing-masing di pos. Di kelompok A, di pos 1, mungkin siswa itu bisa melakukan passing, kontrol, berhadapan dengan posisi bola dalam keadaan diam. Dengan penekanan kaki berbeda-beda. Jarak yang semakin ditambah atau keterampilan tertutup. Itu di kelompok 1, di pos kelompok A di pos 1. Sementara di kelompok B, pos 2, siswa melakukan passing dan kontrol, berhadapan dengan posisi bola dalam keadaan diam. Setelah menerima umpan bola, dimainkan terlebih dahulu, lalu dipassing ke teman dengan perkenaan kaki yang berbeda. Itu di pos 2. Dan di pos 3, itu di kelompok A lagi. Kelompok A lagi di pos 3, siswa melakukan passing bola yang masih bergerak dengan cara mendorong bola ke depan, pendek. Lalu mengumpan bola ke pasangan dilakukan berulang-ulang. Terus di kelompok B, di pos 4, siswa melakukan aktivitas bermain 4 lawan 4 untuk membuat gol, tetapi hanya dibatasi menggunakan passing saja. Yang kedua, gawang dibuat agak lebar, bisa dibuat aturan sederhana, tidak ada kiper, gol boleh dibuat jika satu tim sudah melakukan 2 kali operan. Jadi diusahakan kelompok lain A, kelompok B, C diberi kesempatan melakukan permainan di kelompok D. Atau guru menyiapkan satu permainan modifikasi dengan aturan yang sederhana untuk dimainkan oleh semua kelompok. Nah, jadi disinilah bentuk contoh-contoh dari pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi menggunakan pos-posnya, di mana kelompok A, B, dan C melakukan gerakan-gerakan yang berbeda. Jadi akhir pembelajaran dengan diskusi dan refleksi diri dari semua peserta didik. Itu yang tentang intra. Di intertax ini juga ada tahap-tahapannya. Besok Kak bisa Kak pelajari, itu ada di modul-modul LMS terkait dengan contoh penerapan pembelajaran PJOK berdiferensiasi, berdasarkan konteks, intertax, dan extertax. Baik kakak-kakak, sampailah pada penghujung kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan materi kita ini, walaupun kita sama-sama tahu, kita sama-sama masih banyak kekurangan, tapi kita jangan menyerah untuk terus berbenah, belajar dalam meningkatkan kompetensi kita guru di guru PJOK ini. Semoga apa yang kita dapat pelajari dan kakak-kakak juga pelajari di LMS, kami juga para fasil banyak belajar, masih banyak kekurangan, juga sama-sama kita pelajari. Saya berharap tugas demi tugas juga dapat kakak selesaikan sampai dengan due date-nya, dengan tanggalnya. Karena di laman LMS kakak itu sudah tertera jelas due date-nya, tanggalnya kapan, bukanya kapan, sampai tanggal berakhir tugasnya kapan. Jadi saya harap untuk kedepannya kakak tidak ada lagi tugas-tugasnya yang molor untuk menyelesaikannya. Terima kasih kakak. Kita stop dulu recordnya.